Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. jumpa kembali pada semarak seputar masalah Ramadan kita yang dilaksanakan oleh PAC Ansor Pakai Saji. Oke, kita akan berbincang-bincang terkait pengetahuan keagamaan yang nantinya disampaikan oleh Ustadz Alek. Apa kabar Ustadz Alek? Alhamdulillah baik, Baik. Ustaz. Nah, selama ini kita sudah mengikuti beberapa acara di kegiatan Ramadan Pak Alek ya. Iya. Dan ini yang akan kita bahas bersama yaitu terkait permasalahan yang sering terjadi di masyarakat, yang mana masalah-masalah ini sering kita temui di musola, di masjid-masjid, yang mana banyak sekali yang telah dilaksanakan tapi kurang pas atau kurang sesuai dengan apa yang kita pelajari bersama. Untuk hal itu kami persilakan pada Ustadz Alek untuk menyampaikan dengan tema pembahasan yaitu terkait dengan sujud, yang semuanya akan dikupas tuntas oleh Ustadz Alek. Kami persilakan Ustadz Alek. Ya. Terima kasih Yai Rozak. Ya. Jadi di dalam sujud itu ada istilah yang namanya wajibatus sujud, ada istilah namanya sunanus sujud. Wajibatus sujud itu kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan ketika seseorang melaksanakan sujud. Jika kewajiban ini ditinggalkan, otomatis sujudnya tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Karena sujud itu ruknun min arkani sholat. Juga ada istilah di dalam fikih itu sunanus sujud. Perkara-perkara yang dianjurkan atau disunahkan ketika melaksanakan sujud. Kita ke poin yang pertama dulu, yaitu terkait wajibatus sujud. Di dalam fikih mazhab Syafi'i, kewajiban di dalam melaksanakan sujud itu ada 7 yang harus dikerjakan. Yang pertama yaitu meletakkan jidat atau dahi ke tempat sujud dengan cara tahamul, dengan cara menekan. Yang kedua, meletakkan kedua telapak tangan. Selanjutnya meletakkan kedua jari-jari kaki, ya, jari-jari dalam kaki, dan yang terakhir yaitu meletakkan kedua lutut ke tempat sujud. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam amaro ayasjuda ala sab'atin. Rasulullah menyuruh sujud dengan 7 anggota, yaitu apa? Rukbataihi, kedua lutut, kafataihi, kedua telapak tangan, jabhatihi, yaitu jidat atau dahi, yang terakhir yaitu atrofi asobihi, yaitu jari-jari dalam telapak kaki. Jadi ketika 7 anggota ini tidak diletakkan di dalam sujud, maka otomatis sujudnya tidak sah. Jadi terkadang kita temukan itu ada sebagian orang sholat atau musolli, itu dia sholat, tetapi ketika sujud ini jarinya diangkat. Iya betul. Atau bahkan ada yang ditelungkapkan seperti ini. Nah, ini otomatis sujudnya tidak sah, karena syarat daripada sujud atau kewajiban daripada sujud salah satunya yaitu meletakkan dalam dari jari-jari telapak kaki. Juga terkadang itu yang menjadi problematika di masyarakat, yaitu meletakkan kepala atau di jidat ke tempat sujud. Itu di dalam fikih harus maksyufah, harus kebuka. Jadi kalau ada orang sujud dengan kondisi peci seperti ini, mohon maaf ini ya, ini kan semua jidatnya tertutup. Kalau dia sujud, otomatis menurut mazhab Syafi'i ini tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah, otomatis
sholatnya juga tidak sah. Itu poin yang harus dipahami ketika melakukan sujud. Yaitu jidat harus terbuka, harus ditempelkan ke tempat sujud, dan biasa yang sering orang lupa itu menekankan jari-jari telapak kaki ketika sedang melakukan sujud. Dan gini Ustadz Rozak, ini pembahasan arid ya, pembahasan di luar pembahasan sujud. Terkadang itu ketika orang sujud, kalau dia memakai celana dan memakai kaos, ya kan, biasanya itu kaosnya keangkat. Pernah lihat nggak di masjid, misalnya kan? Kalau dia sujud itu nanti antara celana dan kaos dia keangkat, sehingga kelihatan kulit yang berada di atas di atas celananya. Ya kan? Dia sujud nanti kaosnya melorot, yang celananya kegeser ke belakang. Nah, ini otomatis sujudnya juga tidak sah, salatnya tidak sah. Bukan karena faktor sujudnya, bukan, tapi karena di situ terbuka auratnya. Ini yang harus benar-benar dipahami ketika sedang melakukan sujud. Dalam hal ini mungkin ada pertanyaan ini, gini Pak, kan sering ada kejadian begini. Jadi kan dikatakan jabah ya, jahi harus menyentuh tempat sujud. Benar. Ya. Ini apakah di situ harus semua jahi ini atau sebagian, atau cukup seberapa lah, ukurannya seberapa? Ya. Di dalam fikih-fikih literasi madzhab Syafi'i, kewajibannya itu ba'du jabha, sebagian saja. Jadi misal kalau orang tidak berpeci, lalu rambutnya ada yang istilah bahasa Jawanya ngelewer, 1-2 rambut, tidak masalah, tidak sampai membatalkan sujudnya, tidak sampai mengesahkan sujudnya, tidak, tapi sujudnya tetap sah. Jadi sebagian saja, tidak harus semua. Benar. Terus kemudian begini juga, seandainya kan kalian semua ini ya bagian itu contohnya misalnya ada orang yang punya sakit di jahi begini separuh begini, artinya kan ketika buat sujud sebelahnya masih bisa, tetap sah ya gitu. Masih sah, ya kan. Adapun kalau semuanya ini sakit, misal seterozak, dia diperban sakit, jidatnya benar-benar tertutup sama semuanya, maka dia tetap sah karena dihitung sebagai uzur. Jadi gitu, dihitung sebagai uzur. Kemudian tadi Ustadz Alex menyinggung terkait ketika saat sujud ada celana dan kaos yang terbuka ya, misalnya. Itu ketika posisi kaos itu ketika diurutkan ke depan di atas pusar kan tetap sah itu ya? Ya, kalau berarti tetap sah ya? Posisinya kalau yang terbuka itu di atas pusar berarti bukan bagian dari aurat. Tapi kan harus di bawah pusar tertutup gitu. Tapi standarnya banyak orang pakai celana di bawah pusar. Jarang yang pakai celana di atas pusar, ya kan? Standarnya orang pakai celana mesti di bawah pusar. Ya, itu terkait kewajiban daripada sujud. Adapun sunah-sunah sujud yang harus diperhatikan sebagai bentuk kesempurnaan ibadah, itu pertama, di dalam madzhab kita, madzhab Syafi'i, itu disunahkan untuk ketika melakukan sujud, itu alangkah baiknya meletakkan kedua lutut dulu. Jadi dari iktidal, mau turun, ini lutut dulu yang diturunkan. Bukan tangannya dulu, baru lutut, bukan. Tapi lutut dulu, baru kedua tangan. Setelah lutut, kedua tangan, habis itu meletakkan jidat dengan hidung secara bersamaan. Nah, hidung ini merupakan kesunahan untuk juga diletakkan di tempat sujud. Dulu, baru tangan. Habis itu jidat bersamaan dengan hidung. Nah, itu salah satu kesunahan yang bisa dikerjakan di dalam sujud. Juga disunahkan dalam sujud itu mengangkat kedua tangan. Jangan dikumpulkan seperti ini. Jangan seperti ini. Atau jangan merenggangkan. Juga jangan dilembrehkan ke tempat sujud, tapi diangkat. Nah, ini salah satu kesunahan. Mungkin itu Ustaz Rozak yang poin-poin yang penting di dalam permasalahan sujud. Terkait sujud ini cukup unik ya. Ada 7 tadi ya, menurut Imam Syafi'i ada 7. Tapi ada kaul yang lain ada 8 itu apa kira-kira? Kalau yang lain yang 8 itu tambahnya apa itu kira-kira? Anfun. Jadi hidung. Ada hidung, juga ada yang mengatakan wajib untuk diletakkan. Bahkan ada kaul yang mengatakan yang wajib cuma 1, yaitu
Coba. Coba saja, karena mengikuti firman Allah Ta'ala sajadah wajhi. Jadi sing sujud hanya wajahnya saja. Cukup hidungnya. Cukup jidatnya saja. Jadi andaikan kok tangannya tidak menyentuh, kakinya tidak menyentuh, yang penting jabahnya menyentuh, ya nggak menjadi masalah. Itu ada, itu kan kaul-kaul. Sama muktamad indah kita Syafi'i itu 7 anggota. Tadi ada kewajiban, ada kesunahan, kemurkahannya ada, kemekruhan sujud. Kemekruhan sujud yaitu ketika dia tidak mengikuti urutan yang sudah saya sebutkan tadi. Oh, gitu. Misal dia meletakkan tangan dulu, baru apa? Baru lutut, atau dia meletakkan kepala dulu, baru tangannya. Kalau kepala dulu itu malah nggak makruh itu, haram itu. Karena pasti jatuh. Demikian terjatuh ya kan. Ya cukup bagus sekali itu ya. Ini para pendengar semuanya, para pemirsa semuanya, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Alex, ternyata dalam sujud pun ada aturannya. Jadi tidak semata-mata kita sujud seenaknya, karena semua itu memang sudah diatur secara syar'i, dan itulah ketentuannya yang harus kita ikuti bersama, harus kita taati peraturan-peraturannya, sehingga sujud kita, salat kita menjadi sah sempurna. Dan itu sebagai penutup akhir di hal ini, dalam acara ini, jadi saya apabila ada salah-salah kata atau salah-salah dalam kami menyampaikan, saya mohon maaf yang sebenarnya, dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.